Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Jurangmangu Timur 01, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 batch 3 dengan NIM 42500145650. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 5 materi zakat fitrah dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita di pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rahman boleh meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Oke, friend. Let's try together. Ya, pentingnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu agar kita menyadari betul sebelum belajar agar diberikan ilmu yang manfaat. Itu penting kita meminta kepada yang maha kuasa. Nah, nanti untuk yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadirah. Adea, Agung, Alisa, Akila, Arya Bima, Cinta. Ini kelas ini ada 1, 2, 3, 4 yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit teman-teman kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Rahman mau tanya kalian dulu nih, apa yang membuat kalian semangat untuk datang ke sekolah? Ada nggak? Ya, karena saya ingin menjadi anak yang cerdas atau anak yang pintar. Nah, itu salah satu alasan kalian. Kemudian siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Ya, sholat subuh ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita tadarus menjadi kebiasaan kita sebelum mulai belajar. Silahkan dibuka buku pedomannya. Kita akan tadarus surat Al-Qadar. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional agar menumbuhkan cinta kita kepada tanah air. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila datang segera, rakyat adil makmur sentosa, ridhoi raksamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai, Pak Rahman mau tes semangatnya dulu, ya. Mari, tabruk semangat. Oke, terima kasih. Sekali lagi, tabruk 1, tabruk 2, tabruk 3, tabruk 4, tabruk 4, tabruk 5, tabruk 5, tabruk 5 3 kali. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kita akan masuk ke pelajaran kita. Pak Rahman ingin menanyakan kepada kalian dulu. Pernahkah kalian melihat fenomena seperti gambar di atas? Pernah ya? Di mana kalian pernah melihatnya? Di jalanan. Kemudian di mana? Di pasar. Kemudian ya, kadang ada di jembatan ya. Nah, ini adalah gambar ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, tentu yang diberikan pasti dia adalah orang yang membutuhkan. Nah, kemudian untuk gambar ini, pernahkah Anda berbagi? Karaman tanya ini dulu, Ratu, pernah nggak berbagi? Nah, ketika apa kamu berbagi? Nah, sisa duit. Kamu? Ya, jajanan dikasih ke siapa? Teman. Nah, kemudian apa perasaan kamu ketika memberi kepada orang lain? Senang. Ya, apalagi ada lagi? Ketika memberi orang lain perasaannya? Ya, hati kita merasa senang kita bisa membantu orang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari seputar zakat. Namun Pak Rahman akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dulu ya, agar kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti diharapkan setelah kita belajar hari ini, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami konsep zakat fitrah. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan hanya di bulan Ramadan atau bulan puasa.
terkait dengan makna apa itu zakat fitrah, kemudian kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah, hikmahnya, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ibadah kepada Allah. Nah, jadi diharapkan nanti, kita tahu, kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Nanti ketika bulan Ramadan, kalian harus mempraktekannya. Nah, kalian bilang sama orang tua, saya mau mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Boleh dibarengi atau dituntut oleh orang tua. Nah, kemudian metode pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menggunakan metode jigsaw. Metode jigsaw itu nanti kalian akan dibagi per kelompok, di mana kalian diharapkan menjadi ahli. Setiap kelompok akan menjadi ahli pada topik yang sudah diberikan, pada topik tertentu, lalu akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang lainnya. Misalkan kelompok 1 ahli pada materi 1, kelompok 2 ahli pada materi 2, kelompok 3 ahli materi 3, begitu kelompok 4, kelompok 5. Nanti setelah itu kalian akan membagikan ilmu yang kalian pahami terkait materi-materi tersebut kepada kelompok yang lain supaya itu menjadi merata, kelompok lain juga. Coba sebelum kita melanjutkan, Pak Rahman mau tes dulu. Kita tabruk zakat ya. Ya, tabruk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang ketiga, sangat bermanfaat kepada sesama. Orang Islam bayar zakat kepada 8 asnaf. Cinta Islam bayar zakat. Nah, coba Pak Rahman mau tahu. Ada di buku halaman 81, dicek bukunya. Nah, dicek bukunya halaman 81. Di halaman 81 ada gambar. Yang pertama, gambar apa itu yang pakai peci? Ya, senang berbagi. Ketika seseorang berbagi kepada orang lain. Nah, kemudian gambar yang satunya, juara lomba hafalan Al-Quran. Ya, bersyukur mendapatkan hadiah. Nah, dari dua gambar ini kita bisa mengamati bahwa suatu momentum indahnya saling berbagi dari satu orang kepada orang lain, baik kepada teman atau keluarga ataupun yang lain. Nah, Pak Rahman ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian berbagi sama tetangga? Pernah. Biasanya kalau ngasih tetangga ngasih apa? Makanan. Apa lagi? Lauk. Apa lagi? Uang kadang pernah nggak? Nah, sekarang Pak Rahman ingin membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Nah, kalian nanti bertugas masing-masing kelompok. Nanti Pak Rahman akan bagikan LKPD kelompok. Nanti kalian mengerjakan. Itulah kelompoknya. Ya, sudah Pak Rahman bagikan LKPD kelompok. Sekarang silahkan duduknya dapat disesuaikan bagaimana kalian bisa bekerja kelompok ya. Silahkan dimulai. Ya. Nah, oke. Instruksinya mohon diperhatikan ya. Instruksinya mohon diperhatikan. Jadi, tugas kelompok 1 kalian bagaimana kalian berdiskusi mencari pengertian daripada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nanti kalian jelaskan ya. Masing-masing kelompok harus mempunyai peran. Nah, masing-masing mempunyai catatan ya. Kemudian kelompok 2, tata cara menunaikan zakat fitrah. Bagaimana cara menunaikan zakat fitrah? Ya, bagaimana menunaikan zakat fitrah? Nah, kemudian
Kelompok 3 terkait penerima zakat fitrah. Siapa aja penerima zakat fitrah? 4. Pengertian zakat mal. Nah, tadi Pak Rahman sudah jelaskan pengertian zakat mal itu berkaitan dengan apa. Kemudian kelompok 5 ketentuan zakat mal dan penerima zakat mal. Ya, sekarang silakan dikerjakan kelompok masing-masing. Ya, masing-masing mempunyai catatan ya, harus mempunyai catatan ya. Masing-masing catatan mana? Nah, yang tulis betul kamu tulis. Masing-masing orang harus punya catatan. Kemudian masing-masing orang harus punya catatan, bukan bagian masing-masing orang punya catatan di kertasnya. Ya, di kertas masing-masing orang punya catatan. Iya, masing-masing orang punya catatan. Orang punya catatan juga mana pensil, kertasnya, catatan. Iya. Yang menerima dapat fitrah ya. Nah, satu orang miskin didahulukan ketika menerima kenapa kok kalau misalkan bagi zakat kok orang miskin dulu yang didahulukan? Oh, alasannya tadi apa? Ya, karena tidak mampu. Nah, sudah ya, sudah. Silakan semuanya berdiri. Coba karena mau kalian berdiri semuanya. Nomor kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, satu orang masing-masing kelompok. Coba Pak Rahman. Ya, masing-masing kelompok. 1, 2. Siapa lagi ini kelompok 2, satu orang ini ya. Gak apa-apa. 3, ayo kelompok 2. Ayo ini aja gak apa-apa. Ayo, sama aja. Nah. Berapa? Kelompok mana yang belum? Ayo. Ya, kelompok 2 pindah ke sini. Tadi yang Pak Rahman tunjuk, yang kloter 2. Yang kloter 2. Yang itu di luar dulu. Yang itu di luar dulu. Nah, sekarang tugasnya kalian mendiskusikan
Ya, kalian mendiskusikan hasil diskusi kalian tadi yang pertama. Ya, silakan Pak Rahman kasih waktu 15 menit. Ayo. Ya, diskusikan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Diskusi. Ya, diskusi tadi yang sudah dikasih. Ayo. Aja ya. Ya, kalian kasih tahu kamu udah masih ini gitu ya. Ya, jelasin. Ya, jelasin dulu. Terima kasih atas presentase yang sudah disampaikan. Bapak akan merefleksi terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini dari yang sudah disampaikan oleh kalian per kelompok. Yang pertama terkait pengertian zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya, yang identik dengan bahan makanan pokok. Nah, salah satu fungsi zakat adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kita dalam waktu 1 tahun itu mengkonsumsi apa yang kita makan, maka dibersihkan melalui yang namanya zakat fitrah. Nah, kemudian tadi kelompok 2 apa? Ya. Terus kapan menunaikan zakat fitrah? Tadi sudah dijelaskan bahwa menunaikan zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian terkait penerima zakat fitrah itu ada 8 asnaf atau ada 8 golongan dari fakir, miskin, kemudian hamil sampai ibnu sabil atau sabilillah. Kemudian kelompok 4 tentang zakat mal. Ya, jadi zakat mal itu zakat berupa harta, baik perniagaan, peternakan atau kekayaan yang lain. Apabila sudah mencapai batas nisab, maka itu dikeluarkan. Seberapa persen dikeluarkannya? Ya, 2,5% dikeluarkannya. Nah, kemudian kelompok 5 tadi juga membahas tentang zakat mal. Nah, zakat mal hampir sama, hanya saja kenapa kok orang miskin didahulukan zakat mal? Nah, karena orang miskin itu orang yang ya sangat membutuhkan. Nah, kemudian kita merefleksi kembali, mengapa kita harus saling berbagi? Apa alasannya? Nah, kenapa kita harus saling berbagi? Ya, karena kalau dengan berbagi kita bisa menjalin tali silaturahmi. Nah, itu salah satunya. Kemudian, bagaimana perasaan kalian ketika membantu orang lain? Ya, senang, bahagia. Nah, karena kita bisa membantu orang lain. Nah, siapa yang selalu memberi kepada kita? Ya, yang selalu memberi kepada kita adalah Allah. Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita segala bentuk kenikmatan. Nah, kemudian Pak Rahman ingin membuat kesimpulan.
Nah, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu atau masyarakat. Mari kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan berkah serta agar meraih rahmat atau kasih sayang Allah. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, Pak Rahmat akan membagikan tes kepada kalian. Nanti tolong dikerjakan. Nah, ini adalah tugas masing-masing ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, kasih nama apa? Kelas dan dikerjakan ya. Langsung dikerjakan, nak. Yang sudah dapat kertasnya langsung dikerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang silahkan dikumpulkan pada kelompok masing-masing. Silahkan dikumpulkan. Ayo. Nah, sekarang Pak Rahman mau minta kalian untuk membuat tugas rumah ya. Silahkan pulpen atau pensilnya dikeluarkan dan bukunya ditulis. Pertanyaan pertama, apa rencana tindak lanjut kalian? Apa rencana tindak lanjut kalian untuk membayar zakat pada bulan Ramadan nanti ya? Nanti insya Allah kita beberapa bulan lagi akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jika kalian memiliki harta yang wajib dizakati, ya bagaimana kalian menghitung dan membayar zakatnya? Nah, itu tugasnya. Nah, kemudian itu adalah tugas kalian di rumah. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang insya Allah pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita meneladani sifat Rasulullah. Bagaimana kita mampu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Itu pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, membuat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, membuat kamera. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi anak, membuat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, membuat kelinci empat. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, kita berdoa ya. Ya, kita tutup dengan pembacaan Qur'an asli. Qur'an asli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.